Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fikih Zakat D dengan anggota Muhammad Izzuddin, NIM 41196167, Ferry Hidayatullah, NIM 41196168, Sohibul Mutakin, NIM 41196170. Kami akan menjelaskan mengenai materi tentang zakat perdagangan. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke materi. Saya akan menjelaskan tentang konsep zakat perdagangan. Dalam bahasa Arab adalah urut, bentuk jamak dari arat yang berarti harta duniawi, arat yang berarti selain emas dan perak, dirham, perak, dan dinar emas, yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindahkan untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan uang atau keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat benda menjadi 3. Yang pertama, harta itu dimiliki dengan jalan usaha dengan jalan hibah atau tukar. Yang kedua, diniatkan ketika memilikinya bahwa barang itu untuk perniagaan. Yang ketiga, ada niat memperdagangkan yang ketika membeli barang tersebut. Selanjutnya, yang keempat, harta perdagangan diperoleh murni dengan transaksi jual beli. Yang kelima, harta perdagangan itu tidak diniatkan untuk dimiliki sendiri di tengah-tengah tahun. Yang keenam, telah terpenuhi 1 tahun. Yang ketujuh, pada akhir tahun nilai komoditas perdagangan tersebut telah mencapai satu nisab. Selanjutnya, dalil untuk kewajiban zakat perdagangan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 dengan bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walakum bi'akhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian hujah hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samroh bin Jundab yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami akan mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual. Nisab dan kadar zakat perdagangan. Menurut Yusuf Al-Qardawi, pendapat yang benar adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur 1 tahun, tidaklah mempunyai satu landasan apapun, dan tidak pula didukung oleh satupun hadis sahih. Yang penting adalah apabila nisab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan bagi seorang muslim. Selanjutnya, contoh penerapan zakat perdagangan. Bapak X memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini 903.000 per gram, maka nisab zakat adalah senilai 76.755.000.
Dari perhitungan ini, dapat kita simpulkan bahwa Bapak X sudah wajib zakat atas usaha berdagangnya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak X bayar dapat dihitung sebagai berikut. 2,5% dikali 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan 3.750.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.